Halo guys, para pecinta game dimanapun berada, pasti udah sering nih, minimal pernah liatin para streamer yang memainkan game terkenal luar negeri. Tapi, kita juga punya nih, game Indonesia yang gak kalah menariknya. Berikut adalah 5 video game buatan Indonesia versi minimal kamu tahu. Yang pastinya, keren dan seru banget nih untuk dimainkan. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kita selalu semangat bikin konten barunya. Enjoy the video ya guys! Indonesia memiliki salah satu game horor yang sempat ramai dibahas oleh para gamers Indonesia, bahkan sampai tembus ke luar negeri juga loh. Judul game tersebut adalah Dread Out. Dread Out ini merupakan game survival horror yang dikembangkan oleh Digital Happiness, sebuah studio game asal Bandung. Game ini menceritakan tentang seorang gadis SMA bernama Linda sebagai karakter utama, dengan tambahan 5 karakter lain sebagai teman Linda dan satu gurunya yang bernama Miss Siska. Lokasi game ini mengambil tempat di sebuah sekolah, rumah sakit, perkotaan, pedesaan, hingga pedalaman hutan. Pastinya lokasinya itu tidak seperti biasanya, karena memasuki dunia dimensi lain. Dengan grafis yang menyeramkan dan gameplay yang menegangkan, Dread Out akan membuat kamu merasa seperti berada di dalam game. Kamu harus menjelajahi tempat-tempat yang gelap dan menyeramkan, menghindari roh-roh jahat, dan mencari jalan keluar. Akan tetapi, yang membuat Dread Out begitu spesial adalah settingnya yang unik dan inspiratif. Game ini mengambil setting di Indonesia, sedikit mengambil nuansa Bandung, dengan menggunakan elemen-elemen budaya yang identik dengan Indonesia. Kamu akan melihat bangunan-bangunan tradisional, ritual-ritual kuno, dan makhluk-makhluk mitos yang menyeramkan. Jadi, jika kamu suka game horor yang kaya akan nuansa Nusantara dan ingin merasakan sesuatu yang berbeda, maka Dread Out adalah pilihan yang tepat. Pamali adalah game horor buatan Indonesia yang dikembangkan oleh Storytel Studios. Game ini dirilis di Steam pada tahun 2018 dan mengusung konsep horor yang terinspirasi dari folklore, mitos, serta pantangan budaya Indonesia. Berbeda dari game horor barat, Pamali menekankan pada atmosfer, pilihan interaksi, dan konsekuensi. Setiap tindakan pemain, seperti menyentuh benda pusaka atau melanggar pantangan adat, yang bisa memicu gangguan makhluk gaib, serta menghasilkan ending cerita yang berbeda. Game ini terdiri dari beberapa cerita folklore dengan hantu khas Nusantara, seperti kuntilanak, pocong, tuyul, dan leak. Selain menyajikan ketegangan, Pamali juga memperkenalkan budaya Indonesia ke pemain di seluruh dunia. Selain mengambil budaya Indonesia, tentu game ini penuh dengan atmosfer yang menegangkan, seperti ada rumah joglo, desa sepi, suara jangkrik, serta nuansa gelapnya hutan. Meskipun tidak ada cerita utama dalam game ini, pemain bebas untuk memilih bagaimana menghadapi situasi. Jadi, game Pamali bisa menjadi alternatif buat kamu yang senang bermain game horor, yang mengangkat nilai budaya, namun ketegangan nuansa mistis masih tetap ada. Bagi pecinta horor, Pamali adalah salah satu game yang wajib dicoba loh, karena berhasil menampilkan wajah horor Indonesia yang unik di mata dunia. Agni Village of Calamity adalah sebuah game horor psikologis survival sinematik buatan pengembang indie asal Indonesia, separuh interaktif. Pemain berperan sebagai Agni, seorang penyidik dari unit kepolisian rahasia Deskupan yang nekat memasuki sebuah desa terpencil bernama Desa Purba. Meskipun mendapat peringatan, investigasi yang awalnya tidak sah ini berubah menjadi pengalaman mengerikan penuh misteri, mengancam kewarasan dan keselamatan Agni. Fitur yang disajikan di game ini yaitu ada di bagian atmosfer horor sangat lokal dan terinspirasi mitologi, folklore, dan cerita rakyat Indonesia, seperti kutukan kuno dan entitas primordial bernama Aswatama, maupun Algojo sebagai ancaman utama. Game ini juga menggunakan perspektif kamera tetap fixed camera yang memperkuat ketegangan ala Resident Evil atau Silent Hill, serta grafis modern dan efek dramatis berkat Unreal Engine kelima. Next, kita punya game yang seru, menghibur, dan pastinya sama bagusnya dari game sebelumnya. Judul dari game tersebut adalah Troublemaker. Troublemaker adalah game aksi yang dikembangkan oleh Gamecom tim asal Jawa Timur. Dan di dalam game ini, tentu menawarkan pengalaman bermain yang unik dan seru. Kamu akan berperan sebagai seorang siswa yang harus menyelesaikan misi-misi utama dengan cara yang paling kreatif dan menegangkan, penuh dengan aksi. Dengan grafis yang colorful dan gameplay yang cepat, Troublemaker akan membuat kamu merasakan
Bagaimana serunya game dengan tema anak sekolahan di Indonesia? Game ini termasuk dalam kategori action dengan memainkan karakter utama untuk mengalahkan musuh dengan cara baku hantam, seperti sedang tawuran. Pastinya akan sangat-sangat menegangkan dan penuh aksi. Tapi, yang membuat Troublemaker begitu spesial adalah gameplaynya berlatar seperti di Indonesia, menjadi suasana di dalam game jadi lebih menarik dan saling berhubungan dengan kita sebagai seorang gamer yang memainkan game ini. Jadi, jika kamu suka game aksi anak sekolahan dan ingin merasakan sesuatu yang baru dan menarik, maka Troublemaker adalah pilihan yang tepat. Ayo, para gamers, untuk mencoba game Troublemaker ini, pastinya ini akan menjadi games yang super seru, penuh emosional, dan tentunya mengingatkan kita kepada nostalgia kembali ke masa sekolah dulu. Space for the Unbound adalah game petualangan slice of life dengan gaya pixel art, dikembangkan oleh Mojiken Studio berbasis di Surabaya, Indonesia, dan diterbitkan oleh Toge Production, serta Chorus Worldwide untuk konsol. Game ini berlatar di sebuah kota kecil pedesaan Indonesia pada akhir tahun 1990. Anda mengendalikan Atma, seorang siswa SMA yang memiliki kemampuan space dive untuk masuk ke dalam pikiran orang lain dan membantu mereka melalui puzzle emosional. Bersama pacarnya, Raya, Atma harus mengungkap misteri supernatural yang mengancam keberadaan mereka sambil mengeksplorasi kehidupan remaja, hubungan cinta, dan isu kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Game ini sudah dirilis secara resmi pada 19 Januari tahun 2023 yang lalu untuk PC, PlayStation 4 and 5, Xbox One, Xbox Series, dan Nintendo Switch, sedangkan versi iOS menyusul pada 4 April 2025. Jadi tunggu apa lagi? Kamu juga harus cobain game yang satu ini ya guys. Gimana menurut kalian guys? Apakah video tadi sudah bikin kalian tahu? Minimal kamu tahu lah ya. Oh ya guys, kalian juga bisa tulis di kolom komentar untuk request konten lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!